Ada di dalam Al-Quran misalnya syifa'un. Al-Quran itu adalah obat atau penawar. Ada di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu mau'izah, nasihat, menasihati jiwa manusia yang keras menjadi lunak, yang semula sulit menerima kebaikan menjadi tunduk dan mengikut pada kebaikan. Dan banyak lagi sifat-sifat nama-nama Al-Quran yang disebutkan di dalam Al-Quran sendiri, atribut-atribut Al-Quran. Nah, kenapa dari sekian banyak sifat-sifat Al-Quran yang disebutkan di dalam Al-Quran sendiri oleh Allah, para ulama hanya menyepakati 5 sebagai nama. Satu di antara 5 itu adalah adz-dzikr. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mari bersama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia, kesehatan dan keafiatan. Dan pada siang hari ini kita bersyukur bisa bersama bersilaturahim antara zuhur dan asar. Kita isi dengan kajian mulia bersama Al-Quran. Kebetulan narasumbernya saya pada kesempatan ini, walaupun saya yakin banyak dari yang hadir lebih kompeten dan lebih cocok untuk menyampaikan tema ini. Bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, salah satu nama Al-Quran itu adalah adz-dzikr. Adz-dzikr itu sering diartikan sebagai peringatan, zikir bahasa kita. Kita lupa, bapak-bapak dan ibu-ibu serta seluruh hadirin dan hadirat, adik-adik para mahasiswa, bahwa adz-dzikr itu juga berarti asyaraf, kemuliaan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa salah satu nama dari Al-Quran adalah adz-dzikru, maka sesungguhnya di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada pelajaran dari Allah kepada kita semua bagaimana menggali kemuliaan hidup dari dalam Al-Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika. Sesungguhnya Al-Quran itu, kata Allah, adalah satu kemuliaan bagimu dan juga bagi kaummu. Pertanyaannya, kenapa dari banyak sekali nama-nama Al-Quran, dari banyak sekali nama Al-Quran, para ulama itu hanya menyepakati 5 nama. Sifat Al-Quran itu berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus. Ada di dalam Al-Quran misalnya syifa'un. Al-Quran itu adalah obat atau penawar. Ada di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu mau'izah, nasihat, menasihati jiwa manusia yang keras menjadi lunak, yang semula sulit menerima kebaikan menjadi tunduk dan mengikut pada kebaikan. Dan banyak lagi sifat-sifat nama-nama Al-Quran yang disebutkan di dalam Al-Quran sendiri, atribut-atribut Al-Quran. Nah, kenapa dari sekian banyak sifat-sifat Al-Quran yang disebutkan di dalam Al-Quran sendiri oleh Allah, para ulama hanya menyepakati 5 sebagai nama. Satu di antara 5 itu adalah adz-dzikr. Jawabannya adalah
Kata para ulama, karena di dalam nama Az-Zikru itu ada gambaran tentang transformasi yang luar biasa yang dibawa oleh Al-Quran. Bagaimana masyarakat yang sebelumnya tidak pernah dikenal di dalam catatan-catatan sejarah, tidak pernah menghasilkan sesuatu yang bermakna besar bagi kemanusiaan. Dulu dikisahkan kalau sebelum datang Rasul, anak-anak Arab tuh yang kecil-kecil, kalau ditanya apa cita-citamu nak oleh orang tuanya, maka cita-cita mereka yang paling tinggi anak-anak Arab pada waktu itu adalah menjadi seorang ahli syair yang karya puisinya itu bisa digantung di atas Ka'bah, di dinding Ka'bah. Itu cita-cita paling tinggi. Nggak ada cita-cita misalnya saya mau menjadi pengelana ke ujung dunia, saya mau menjadi orang yang bisa melintasi samudra, saya mau menjadi seorang inventor, penemu yang temuannya akan memakmurkan manusia. Tidak ada. Cita-cita tertinggi dari anak-anak Arab pada waktu itu adalah bisa menjadi seorang sastrawan yang puisinya digantungkan di dinding Ka'bah. Nah, kemudian bapak-bapak dan ibu adik sekalian, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dan kemudian membawa tuntunan Allah yang ada di dalam Al-Quran, berubahlah cita-cita itu. Perubahan itulah yang disebutkan di dalam wa innahu ladzikrul laka, bahwa Al-Quran itu memang menghadirkan kemuliaan. Karena kemudian peradaban itu berubah, bertransformasi dari sesuatu yang tidak ada catatannya di dalam sejarah menjadi peradaban yang menjadi inspirasi jauh berabad-abad kemudian. Bahkan pun ketika ada masa peradaban Islam itu tengah surut, tetap saja ada inspirasi-inspirasi besar dari peradaban Islam bagi umat manusia. Kenapa itu bisa terjadi? Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika. Al-Quran itu memang membawa kemuliaan.